Alhamdulillahirabbil alamin. Ya surah Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Wa Allah iku allazi kudzat. Wa Allah iku allazi zat arsala ingkang ngutus utawa ingkang nugasna sapa lati rasulahu ing utusane lati. Rupane Muhammad dan rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh diutus bil huda kelawan gawa petunjuk, kelawan gawa hidayah. Wa dinil haqqi lan kelawan gawa tatanan sing hak utawa agama sing hak. Liyudhirahu 'ala dini kulli. Liyudhirahu supaya marini izhar, marini penjelasan. Boten marini kemenangan. Liyudhirahu supaya ngekeki penjelasan, to ngekeki izhar, ngekeki keunggulan. Sapa Allahu ing din. Yulihi tegese ngunggulna sapa Allahi ing din. 'Ala dini ing atase agama kulli sakabehane din. Jamil adiyani tegese kabehane pira-pira agama al-mukhalifati kang nilayani lagu maring dinil haq. Walau karya senajan ora seneng sapa al-musyrikuna pira-pira musyrik dalika mengkono-mengkono irsalah rasul utawa dalika mengkono-mengkono izhar ala dini kulli. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman. Inna katsiran satemene kelompok akeh nal ahbar sing pira-pira pendeta Yahudi atau tokoh Yahudi, merubani lan pira-pira tokoh Nasrani. Layak kulo, nah itu yektine padha mangan sapa katsira minal ahbar war ruhban. Ya khuduna tegese ngalap sapa katsira minal ahbar war ruhban. Amwalana sing pira-pira donyane manusa bil badili lan badil. Karosha kaya dene suwak. Fil hukmi ing dalam keputusan atau ing dalam ketentuan. Ya, ketentuan utawi keputusan kita. Wa yasudduna lan padha ngalang-alangi sapa katsira minal ahbar war ruhban annasa ing manusa an sabilillah saking dalane Allah dinihi tegese agamane Allah. Walladzina wong akeh mubtadaun yakmizuna kang padha nyimpen sapa ladzina azhaba emas wal fiddata lan seloko perak. Walain sikuna lan ora padha napakono sapa ladzina ha ing kunus ail kunuz fi sabilillah ing dalam dalane Allah. La yu'aduna tegese ora padha nekani sapa ladzina min saking amwal atau minhatangi al-kunus haqqahu ing hake napa haqqahu ing hake zahab awil fiddah kewajiban zakati sing zakat wal khairi lan kaapian. Fabashir mongko ngekeki peringatan sira to ngekeki ngerti sira gum ing alladzina akhbirhum tegese ngekeki ngerti sira gum ing alladzina bi adzabin lan siksa alimin kang larakno mukmin tegese ingkang larakno. Yauma yukma ing dalam nalikane den urupno alaiha fi nari jahannam. Apa alaiha ing atase al-kunus utawi az-zahab wal fiddah fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam. Fatwa mongko diobong itu krofu den obong biha kelawan kunus apa jibahu pira-pira baduk-baduke alladzina yaknizuna zahab. Wa junubuhum lan lambung-lambunge perute alladzina wa zuhurum lan geger-gegere alladzina. Watwa saulan den jembarno apa julu dihum apa ati napa kulit-kulite alladzina wong-wong sing nyimpen mas selokone hatta tu doa jika den selehno apa al-kunus ngene apa dunyane kabeh iku alih ing atase jilid kuliah kabehane jilid wa iqalu lan den ucapno larum kedhe wong akeh apa ngene hadza makanat dumlian hadza utawi iki ku mau apa ae kanat kang nyimpen sira kabeh li anfusikum maring awak dhewe sira kabeh. Faduku mongko ngrasakno sira kabeh mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh taknizuna ka iku nyimpen sira kabeh. Jazaahu utawa jazaahu tegese ngrasakno ing piwalese mak kuntum taknizu.
Inna iddata syuhuri saat temene hitungan pira-pira wulan ail mu'taddu kang den ail mu'tadda tegese kang den hitung apa biha syuhur sanati maring putaran taun. Inda wahi mungge Allah iku isna asyara sahron iku 12. Di kitabillah ing dalam ketentuane Allah ilaihul mahfuz tegese loh mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yauma khalaqa ing dalem dinane nyiptakno sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi. Minha itu setengah sangi syuhur arba'atun te papat hurumun kang mulya kabeh. Muharramatun tegese ingkang den mulyakno kabeh. Dzulqa'dah siji Dzulqa'dah selon cara Jawa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab. Zalika temengkono-kono kabeh tahrimuha tegese mulyakno arba'atun hurum. Iku ad-dinul qayyim, iku tatanan sing sithik, ail mustaqimu tegese tatanan sing sithik. Fala tazlimu mongko aja ngani ngoyo sira kabeh fihinna ing dalem arba'atin hurum ail ashhuril hurum anfusakum ing awak dhewe sira kabeh bil ma'asi lan pira-pira maksiat fa innaha mongko sak meneh ma'asi biha ing dalam arba'atin hurum iku agamu luwih gedhe apa niku sira dosane wa kira lan didhawuhna bil ashhuri ing dalam pira-pira wulan kuliah sebene asyir wa qatilul musyrikiina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa qatilulan merangi sira kabeh al musyrikin ing boro-boro musyrik kafatan halis kabehane. Marane merangi jami'an kelan kabehane fi kulli syuhur. Merangi wong musyrik total. Perbandingane kama yuqatilunakum kafah. Kaya oleh merangi sapa musyrikun kum ing sira kabeh. Kafatan halis kabehane. Wala mulan ngerti sira kabeh ana buha ing satune Allah. Iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong sing takwa. Bil auni kelawan nulungi wan nasri lan nggih tegese nulungi bantu. Innaman nasi wa misne uti penundaan ayat takhiru tegese penundaan akal-akalan. Li hormati syahrin kedhe ula harame keharamane kehormatane wulan ila akhara maring sing liya. Kama kanat kaya oleh ana sapa al-jahiliyah wong jahiliyah tafalu nglakoni sapa jahiliyah ing nasi. Minta akhiri hurmatil muharram saking ngakhirna wulan muharram ila hal nalikane wis masuk tanggal apa muharram wa hum hale utawi wong akeh fil kital ing dalam mata perang di akhirna ila safar maring safar penundaan bulan sing saenake dhewe iku ziyadatun muk nambahi fil kufri ing dalam kekafiran di kufrihim krana kufre wong akeh di hukmillah lan hukum Allah taala fihi ing dalam ikilah nasib yudalu engkang den sesatno den ilangno bidhamil ya wa fathiha bihi kelawan iklan nasi sapa alladzina kafaru wong sing kafir yukhillunahu ama wa yuharrimunahu ama yukhilluna padha ngalalno sapa wong akeh ing nasi aman ing dalam setahun wa yuharrimunahu aman lan gawe harap gawe mulya sapa wong kafir ing iklan nasi aman ing taun sing liya liwati supaya nyotoki sapa ngakeh wafiku tegese nyotoki sapa ngakeh ditahlili sahrin lan halal sak bulan wa tahrimi akhar lan harame sing liya badalahu hale dadi gendine sahar liwati iddatama ing wilangane perkara haram Allah kang nganggep mulya sapa Allah ada dama tegese ing wilangane perkara haram Allah minal asyuri sang boro-boro bulan wala yujuna mung ora nambahi sapa ngakeh ala tahrimi arba'atin ing atase ngaramno sing papat wala yang kusun lan ora ngurangi sapa ngakeh tapi wala yang juruna lan ora gelem ningali sapa ngakeh ila ayaniha maring aine arba'atin huruf mulane payuhilu mongko dadi ngalana sapa ngakeh mak ing apa wae harama ingkang ngaramno sapa Allah zuyina lahum su'u amalihim zuyina den paes-paesno lahum kedhe ngakeh apa su'u amalihim apa ngamal elek-elek wong akeh reka doyone wong akeh. Fadzannuhu mongko nyangka sapa ngakeh ing iki lasu al amal disangka hasanan ingkang bagus. Wa wa Allah wilayah di ora nunjukna sapa wa al qaumal kafirin ing kaum-kaum sing kafir. Mun kula terangno sing wae kula nerangno kalih mawon sing masalah waladhi arsala dalam masalah iddat asyhur. Ini termasuk ayat populer biasanya didamel napa Idul Fitri ini, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun. Kalau maknani malih ya. Mungkin beda makna nu beda hukum. Zoharo yadharu zuhuran itu sangka makna pertelo jelas. Jadi
Yang bahasa Arab ya, cara gramatikal Arab, cara nahwu zahara ya zaru napa? Zuhuron wa ziharon maknane jelas, nampak. Terus dimuta'addina dadi azhara yudhiru napa? Izhar. Maknane memperjelas. Ini ruang tenang, ben boten salah paham. Azhara yudhiru izharon maknane napa? Memberi penjelasan. Zuhur. Tapi mulai zaman sistem khilafah, ini pensamaan roh sejarah, sistem khilafah. Niku hitung-hitungan hubungan muslim sama kafir. Iku hitung-hitungan kemampuan negara Islam dan negara apa? Kafir. Sehingga mulai periode itu nak manani zero itu supaya menang no. Bukan urusan penjelasan atau ora penjelasan, tapi menang no. Kalah atau no menang no. Akhirnya lahir ekstremitas, lahir teror, lahir macam-macam. Ini kalau terang sitok-sitok. Wah sementara anak pulau, cuman nak sampai ngalimi tak diri pulau, dia pulau tak anak jenengan. Wah ini anak pulau sementara ini istiadat. Buat ini tenar, pulau tanggung jawab mengarpe pengiran. Azharul diru izharon. Ini maknanya menjelaskan. Sing podo be ayat kul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju pentauhidan Tuhan, pasti punya argumentasi paling final. Kalian ini. Qul falillahil hujjatul baligh. Semua unsur yang menuju Tuhan, menuju Allah, menuju tauhid, pasti punya argumentasi, punya logika sing final. Baligh artinya apa? Final. Sebab itu mulai periode tabi'in, ya, angkatan setelah sahabat sampai kiamat. Itu banyak ulama yang punya tradisi penulisan akidah, argumentasi apa? Dan mereka bisa jadi wali, bisa jadi orang hebat. Padahal kadang ngomongnya mau dikira apa? Paham ya? Mau dikira apa? Cara sosial ya anti sosial. Orang muadid tukang nyalano wong. Tapi mereka tetap bisa jadi wali asal membidangi ini, membidangi al-hujjatul. Dalam kelas ini ulama paling populer dan diakui di mana-mana ini jenis Imam Sanusi. Beliau pengarang Ummul Barokhin. Uri-uripe dekne ngarang tentang ilmu kalam. Ilmu apa? Bon sampe saiki tak bedheki misale. Kula niku misale ulama, model anti sosial, ketemu wong ora tua kok, wae anti apa? Sosial. Tapi karena saya fokus mengarang satu argumentasi ilmiah, kenapa keyakinan umat Islam bahwa Allah itu satu? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Isa itu hanya Abdullah wa Rasuluh, bukan Ibnuwah? Kenapa keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran yang benar, bahwa Injil yang sekarang itu sudah muharraf, Taurat juga sudah muharrafah? Pembakuan pakem akidah ini tetap menyelamatkan umat Islam. Misalnya contoh ini, sampai benar. Misalnya contoh, Imam Sanusi dulu itu ngarang kitab Allah itu harus kita yakini sebagai wujud awal. Buktinya apa kalau Allah wujud awal? Misalnya terus dijelaskan. Buktinya bumi itu bisa kita cangkul, bisa kita rusak. Kalau dia Tuhan tentu tidak bisa rusak. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Alam itu rubah. Kalau rubah berarti fenomenanya itu baru. Kalau baru berarti ada yang menciptakan. Sehingga dengan logika ini mulai ulama dulu sampai sekarang orang bertauhid. Terus logika tentang bahwa Tuhan itu harus satu. Diterangkan di kitab Ummul Barokhin. Kalau Tuhan itu dua, itu berarti kemungkinannya begini. Diterangkan detail. Misalnya dua-duanya sama-sama ingin bikin langit, bikin bumi. Contoh apa? Kita pengen bikin bumi atau orang? Yo, pengen bikin bumi. Ayo gawe bareng-bareng. Kalau membuat bumi itu karena hasil dua Tuhan, berarti Tuhan ini lemah. Mungkin bumi dewa ada iso, kenapa? Atau kemungkinannya bersaing. Kok aku gak karep bumi, nanti karep gawe-gawean dewi. Berarti Tuhan yang tidak kesampaian karep ini lemah. Yang lemah harus gagal jadi Tuhan. Kudu didis, kenapa? Paham? Itu kitab-kitab yang pondok-pondok salaf disebut kitab ilmu apa? Kalam. Sing bisa ana Ummul Barokhin. Induk dari segala argumentasi.
Sehingga dari kitab-kitab ilmu kalam, mulai yang kecil kayak Aqidatul Awam sampai yang besar kayak Ummul Barok, itu orang dilatih. Termasuk dilatih yang spektakuler. Misalnya gini, barang yang sudah jadi hukum adat, misalnya bahwa api itu membakar, kalau makan itu kenyang, kalau minum itu segar, itu masih dididik. Api tidak mesti membakar, tapi taksiron indian, bukan taksiron hakikian. Nanti makan bisa mengenyangkan ya, tasbihan indian, bukan tasbihan hakikian. Dilatih. Api itu bisa membakar, itu bukan karena api punya kekuatan membakar, tapi ada kekuatan yang diciptakan Allah sehingga menjadikan api bisa membakar. Kalau gitu api bisa membakar kertas itu bukan karena kekuatan api, tapi satu desain dari Tuhan di mana kertas bisa dibakar, api posisi bisa membakar. Berarti di situ karena desain dari awal begitu. Nah, misalnya ada orang protes, tapi nyatanya kan kertas kalau kena api kebakar. Itu berarti api bisa dikatakan membakar. Kamu salah. Api bisa membakar itu unsurnya bukan api saja, tapi karena kertasnya sendiri layak dibakar. Coba kalau kertas ini jenisnya misalnya bahan baja atau apa yang nggak bisa dibakar, atau jenis bahan yang tidak bisa apa? Akhirnya dijelaskan, api itu tidak taksiran topian, tidak pasti bisa apa? Api orang mesti bakar nih, buktinya dibuktikan lagi secara ilmiah. Api bisa membakar itu butuh oksigen tertentu, sehingga kalau dia dihampa oksigen juga tidak bisa apa? Berarti sekarang unsur bisa bakar itu karena oksigen apa karena api? Kalau karena api saja dibuktikan tanpa oksigen nyatanya tidak bisa apa? Bakar. Ya orang karena oksigen, saya oksigen itu orang sapi coba bakar, ya itu. Berarti api gak itu penting, oksigen gak itu. Akhirnya orang bilang, oh kalau gitu yang penting adalah yang mendesain itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dilatih begitu. Makanya Imam Sanusi itu terkenal dia jadi wali lewat jalur ngarang kitab ilmu lama. Anu sauri-uripe nu teng Bengawan Nil. Waduh webak terus gak Mu'tazilah. Ora tau menang, ora tau kalah. Mulane jadi sejarah yang ahli sunnah musuhe napa? Jadi buatan ada undangan, buatan tempat atau undangan. Ada undangan ketandingan dan orang buatan tempat. Tidak debat. Orang tahu wiridan, tahu wiridan ngarang apa? Kita sibuk. Nah sekarang begini, sama saya kita takut. Kalau orang sosial itu mengamati banyak daerah tertinggal, kemudian ada kristenisasi karena orang tidak makan dikasih makan. Tidak punya uang dikasih uang, tidak punya sarimi dikasih sarimi. Sekarang sampai saya tanya, kebalikannya. Orang yang sudah dengan logika tauhid yang mantap, dengan logika argumentasi tauhid yang mantap, karena dia miskin mengalami kristenisasi, misalnya dikasih uang, dikasih sarimi supaya Kristen. Sama saya kita takoi. Sementara kiai ini medit atau ngekek izin nih. Cuma logika kiai tentang tauhid dia terima sampai di lubuk hati. Kira-kira tetap Kristen atau tetap iman? Tetap iman. Paling banter grundel kiai itu medit pak pendeta loh ngomong ngono. Tapi soal pembelaan Isa Pangeran atau keberatan paling banter menghujat kiai medit pendeta loh. Tapi soal tauhid jalan. Ini bukti pentingnya kul falillah dan hujjatul. Bahwa orang dengan tauhid yang mantap itu tidak ada apa-apa, tidak ada pengaruhnya. Orang sekeliling kita tidak ada pengaruhnya. Itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Makanya ekstremis itu harus belajar ini. Orang yang ditakutkan kena pengaruh Amerika atau Eropa karena dia mahasiswa yang dapat beasiswa. Karena pernah ngaji tauhid, neng Amerika malah dakwah. Padahal sekolah itu beasiswa kan apa? Mereka tidak jadi penghuni gereja, malah neng kono membangun masjid. Yono tore kok nasab banjir nyusuk. Itu bukti bahwa tauhid argumentatif yang diajarkan para kiai itu luwih tumancep timbang hukum-hukum sosial sing saiki kiai ini ra iso nyubsidi malah sing nyubsidi Amerika. Paling banter gremeng tok kiai kasih. Tapi tetap Islam, tetap dan tidak kecewa dengan keislamannya karena dia tetap sadar logika Tuhan satu lebih argumentatif ketimbang Tuhan di
Tiga, paham ya? Nah, itu pentingnya kul falillahi hujjatul. Nah, dengan diutusnya Rasul begini-begini menjadi jelas, namanya izhar. Dengan penjelasan Rasul begini menjadi apa? Jelas. Dan setelah jelas maka iman kita tentram. Paham ya? Makanya kalau anak-anak izhar ya tetap menjelaskan, tidak harus menang kalah. Cuma dalam konteks negara, memang logika negara, logika menang dan apa? Misalnya sekiranya orang Somalia, Islam terbelakang, Inggris termaju. Indonesia Islam terbelakang, sementara Inggris Kristen. Memang kalau pakai logika negara, orang akan begitu. Tapi kalau pakai logika argumentatif, tentu bertuhan satu lebih berargumentasi ketimbang bertuhan tiga. Bahwa menjelaskan Isa itu siapa? Apa Trinitas, tiga jadi satu, apa Roh Kudus, apa Logos, pusing, no? Pendetanya jelas saya pusing, menang dia belajar. Sementara kita punya Tuhan yang makem, Pangeran Sopo. Orang kudu jawab, Pangeran Sopo, cara Islam, sehingga langit bumi. Jadi itu Sopo. Ya, semua sehingga langit bumi, nggak kira kenal, Pangeran itu sehingga langit bumi. Enggak, dari awal tuh Islam harus menyebut kata Allah. Pertama Nabi diajarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mas pangeranmu pokoke tinggal sehingga langit bumi kayak macam-macam. Jadi sapa ku mungkin guri-guri, pokoke sementing Iqra bismi rabbikal ladzi apa? Ya memang begitu. Jadi itu Imam Sanusi itu saking keramatnya, sauri-uri pengarang kitab. Orang-orang kitab jeda debat tetanggane sing Mu'tazilah. Semua tentang buat nanti undangan, jelas. Ora tau dua barang. Tapi dia jadi wali lewat jalur mempopulerkan ilmu kalam. Lalu tadi sampai terkenal wonten Thariqah Sanusi. Niku keramat jenengan niku. Sauri-uri ku debat. Lalu yang duwe mbah niku rapati gelem ra. Suwenengane ngoten. Dolayan layangan nanti tuwa, suwenengane debat. Karena dari perdebatan ini kemudian terlihat mana robtul asbab al-hadi dan mana robtul hakiki. Mana penjelasan yang hanya berdasar hukum adat, mana penjelasan yang berdasar hakiki. Misalnya begini, kayak tadi penjelasan. Api itu pasti membakar, karena api itu punya unsur begini-begini. Ternyata setelah diteliti, api dengan tanpa oksigen tidak bisa bakar. Nanti orang itu berpikir, yang penting oksigennya pasti. Ya apinya, coba sekarang api letakkan di tempat yang tanpa oksigen, ternyata tidak berfungsi apa. Nah, oksigen ini, nah saya oksigen tanpa api bisa bakar gas, ya tidak bisa, ya batal semua kan. Berarti yang nggak batal apa argumentasi, paling top yang ngatur, paling top yang apa? Yang ngatur, al-mudabbir, apa? Napa pengah? Makan juga gitu. Misalnya sampai tanya, motor gus mangan gak mesti waras. Bahwa kita bisa makan menurut ilmu lahir karena ada nasi, itu kebodohan. Karena kita bodoh maka mengatakan kita bisa makan karena ada nasi. Tapi coba tanyakan pakar medis, tanyakan pakar-pakar kesehatan, berapa miliar sel kita yang bisa merespon makanan? Apa artinya nasi kalau semua gen yang ada di kita ditakdir setruk atau ditakdir kita kelainan? Ono wong lu kelainan tertarik nak mangan nasi gak tertarik. Berarti untuk tertarik pada nasi itu dibutuhkan satu desain saraf di mana sarafnya masih normal, tertariknya sama nasi. Berarti sekarang nasi dan sate ini menjadi menarik karena nasi dan sate apa miliaran sel yang didesain tertarik? Miliaran sel yang didesain apa? Tertarik. Karena sekali sel ini gagal, misalnya orangnya stroke, ya tidak bisa apa-apa. Atau didesain kelainan kayak bayi-bayi yang kelainan. Akhirnya yang penting disamakan karena nasi atau karena yang ngatur sel-sel ini yang jumlahnya jutaan atau miliaran. Pengatur sel-sel ini. Paham? Sehingga kita tidak bisa secara bodoh mengatakan yang penting nasi, tidak bisa. Kita secara ilmiah tahu betul melibatkan sekian juta sel, sekian miliar sel yang untuk menjamin kita tertarik sama apa? Kalau bolak-balik matur nih, nak ngaji dan putih-putih. Kalau nu termasuk pengalis Imam Sanusi, tapi buatan berdite, buatan rabu ya. Nah niku ora tempat ngoten Pak. Imam Sanusi buatan apa? Buatan. Oh, tak urip-urip. Ulama riyen niku buatan nak undangan. Mulane kula alhamdulillah sing seneng kula lah ora tau ngundang, kula syukur. Mergo nek seneng kula ngundang, seneng tenan, ora tak takoki tenan.
beredar itu lebih banyak yang dibakar. Yang bermoro pasar cukup bal untuk kertas. Enggak mulai Cina, moro pasar. Sesuai bojone mau ngantau. Pas ning pasar diobong gitu. Imam Sanusi itu dan orang-orang itu punya problem semua dengan istrinya. Tapi kan ulama anak wae sibuk bojone. Dadi ulama itu piye? Ning omah ibu dhe bojo metu sibuk undangan, kon dadi pemikir piye? Paham? Ning omah ibu dhe bojone metu sibuk undangan. Apa bisa jadi pemikir lebih? Akhirnya yang wah jenis sego yang maretno, orang mana sego yang mati. Ulama kok kata-kata ngomong ngono, mikir kan? Ulama tak ngomong. Ulama juga kata-kata ngomong, penting sego dan ngomong ramangan gak lesu, ramangan yo mati. Karena dia nak neng omah ibu mbek bojone metu ibu mbek jadi ra tau to mikir tapi bener. Maning tak kapten. Benar, maksudnya kenapa? Artinya orang harus berlatih untuk berpikir secara hati. Kalau nggak dilumuri cerita, sekarang kotoran manusia, kotoran rembang jenis taek atau kotoran apa? Itu cara kita baru. Misalnya sampai tak tanya, wah Gus, jenis kotoran manusia pasti berbau. Salah sampai mengatakan demikian. Kotoran manusia kita anggap menjijikkan dan bau karena hidung kita didesain untuk merespon kotoran mengatakan bau. Coba desain hidungnya ayam, tertarik sih. Paham ya? Artinya sifat bau pada kotoran manusia itu bukan sifat hakikat. Buktinya bagi ayam tidak bau. Artinya apa? Untuk sekedar menganggap bau saja butuh desain jutaan syarat yang merespon itu kita anggap bau. Artinya butuh al-mudabbir. Butuh apa? Al-mudabbir. Podo masalah seks di ngoten, kalau termasuk ulama yang tidak setuju pornografi. Tapi bukan berarti kalau senang dokter, bukan termasuk. Masalah seks di ngoten. Kita nafsu, rawang wedok menarik, terus blodor, kita nafsu. Mau kepengen selingkuh, mau kepengen merkosa, sebagai walhasil kita nafsu. Nah ulama yang membuat misal sebagai tapi tetap nafsu. Paham, tetap nafsu. Tidak bisa kamu katakan, gak nafsu pilih Gus. Mengaku roh kupune, roh blodor, roh menarik. Kamu salah. Sekarang orang yang sama blodor tapi orang Afrika. Melayu nopo nafsu. Paham gitu? Artinya untuk kita sahabat sama perempuan Solo, perempuan Jogja butuh desain syarat yang merespon perempuan Jogja Solo kita sahabat. Buktinya orang yang blodor sama kalau orang Afrika kita tidak. Padahal kode blodor ini. Sampai saya ini misalnya saja. Rukin misalnya. Tak cono ambek wong wedok Solo pakaian berukut. Iku cek rawan selingkuh. Aku tak omah ambek wong Afrika utawa wong Irian Jaya blodor. Ora rawan selingkuh. Ya, artinya begini, yang orang Solo berpakaian resmi tetap rawan selingkuh. Sing wong Afrika pornografi malah lari. Berarti sahabat itu krono blogger apa krono sistem syarat? Lho boleh kita bedheki, kowe sahabat krono sistem syarat apa krono blogger? Sistem syarat. Paham ya? Sistem apa? Memang kemudian ada aturan fikih kumpul wong blogger ora oleh. Tapi cara kula, aku rugen kumpul wong blogger Afrika, itu gak rawan selingkuh. Ketimbang kumpul wong macak tapi Solo, misalnya wong Jogja kan padha normal kan. Tapi sing wis ora normal tenan rugen. Buatan ini contoh betapa desain manusia ini rumit. Butuh jutaan, butuh miliaran sel yang untuk merespon. Dan itu tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hukum adat yang kita tahu. Gak bisa sampai ngomong, banyak orang blogger gak sahabat tidak bisa. Buktinya kita melihat orang Afrika, tidak sahabat. Itu untuk gambar sama ada di TV. Mui Afrika Selatan, baru metu ayo udah yang tinggi. Wong ibu iran terwitek. Garani orang tercantik, umur sih sampean. Ayo udah.
Wes ngono ora berita, Miss Afrika diperkosa. Dari rakyat kok diperkosa, ditawakno ora gelem. Wah, itu sama juga kan, orang Miss Afrika kok sopo itu jangan. Artinya, paham ya? Dengan tradisi-tradisi pemikiran tauhid kayak ini kita akan sadar bahwa semua yang kita alami adalah desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita didikte hukum adat, nak ono blodor mesti sahwat, nak ono kotoran manusia pasti tidak bisa. Itu butuh sekian juta syarat yang didesain Tuhan sedemikian rupa. Masuk santri itu didesain. Wong ora jelas koyo aku PNS ora debat-debat sama didesain seneng. Wah aneh. Kulo ya waktu ini orang untuk gaji, orang untuk duit kok seneng. Mau sarap ya. Lo cara uang juga itu gagal, apa? Itu tuh galeru kan itu wiridan. Rawong kota nasional itu lari-lari bagi lopo itu tuh banyak. Cara santri rawong ulang tahun, mentah ini pergantian tahun. Nyumet lilin mulai jam 10 nanti jam 2 jam 00 ya. Dari santri itu lah apa ngedian. Tapi mau coba perasaan mereka. Kalian tahun 3 turu, tapi akhirnya foto lucu itu kan. Kita sing turu dituduh hitam, kita sing turu sambil tuduh mereka apa? Mau krono itu adat, itu desain tak. Akhirnya dengan teori ini kita sadar pentingnya al-mudabbir bahwa semua ada yang pentingnya zat sing al-fatir, sing mendesain, sing ngatur, sing menciptakan al-khaliq. Karena kita didesain sedemikian rupa sehingga orang Indonesia senang, baru Afrika lari. Mungkin orang Afrika nggak berita Indonesia jangkau, orang artis diperkosa, dari orang Afrika jangkau, canggung di diperkosa, sampai kabel. Kata orang Afrika ngarani putih itu. Itu bukti bahwa manusia didesain sedemikian rupa. Karena ngono cara latihan Imam Sanusi, sing marai nyawat nol blodor utawa desain syarat. Desain syarat. Meskipun akhirnya ada ketentuan fikih, begini orang harus nutup aurat itu ketentuan fikih syariat. Tapi hakikatnya dari itu. Hanya Allah sendiri yang tahu apa detail-detail gen manusia, saraf manusia. Yang bisa merespon ini itu hanya Allah. Imam Sanusi tak urip-uripe ngoten. Ora tau kondangan, sampean percaya. Makanya masyarakat harus dilatih. Orang berkiai dididik nak nyifati apik sing gelem diundang napa? Kulo nu 3 tahun menjual nekat ora pati nom. Pertama nggih ora kabeh. Maksudnya wong janggal. Tapi kulo nu termasuk kerana. Sesuk tak butuh malah seneng. Tangan-tangan kiai kok wis bae wonten. Mergo ora tau gawe wong. Lo tak bilang tonggo nak dekat kematian jarang juga. Lo ngomong bersama tonggo. Oh, aku dan pas mati, dan aku yang mati. Yang cita-cita orang bakat. Nah, resepsi nu ngeluh. Akhirnya anak kematian sudah. Saya mulai keramat lagi berapa waktu itu tonggo. Sangat jelas aku kiai jangan ngelok dan suswargo kau. Masyarakat itu dituruti kiai ini rasido mikir. Angkatan mbah wae mati, angkatan anak wae kawin, berkawin wae duwe anak. Jadi wae jenakno, ora duwe cara dituruti ora ono apa. Anak kiai ra ngalim ben digo kegiatan, sing ngalim yo melok-melok sama masyaallah, malah bar kabeh. Akhirnya itu artinya ada yang mikir berat, paham ya? Akibatnya ada pemikir apa? Kita bukan karena sombong enggak, biar ada yang mewakili kul falillahi hujjatul. Tapi yang mau main mikir loh, ojo ngurusi bojone lho. Enggak dikai ruang ngono nek ngomong amen ribet ae. Itu manfaat. Dan itu menolong betul, menolong akidah apa? Bukti paling mudah itu mahasiswa kita. Mahasiswa kita itu orang yang pemahaman Islamnya minim. Tapi mereka secara akidah sudah paham. Mereka kuliah di Eropa, di Amerika, kadang dengan biaya mereka. Dia ini di pamiti itu nggak urun selamat itu titip nopo. Makanya secara finansial tidak nimbang sama. Tapi kenapa setelah di Amerika tetap Islam? Bahkan berdakwah nopo Islam? Karena logika akidahnya dianggap lebih mapan ketimbang logika Kristiani. Paham ya? Ini baru kayak hujjah atau baru kayak sodako? Baru kayak
hujah. Makanya kula nuwun sing ngaji kula sing seneng kula, sing jenis utek waras. Itu coba lah, untuk katut-katut hukum ada. Ya, ada katut-katut hukum. Misalnya, jenenge geni mesti bakar. Namanya api pasti bakar. Orang makan, orang waras. Itu hukum-hukum ada. Setelah kita pikir detail, ternyata unsur membakar ini bukan dominasi api, tapi melibatkan oksigen, melibatkan ini. Paham ya? Jika dengan tahu bahwa untuk sekedar membakar butuh banyak perangkat, kita tahu yang penting adalah kekuatan al-mudabbir, bukan kekuatan api itu sendiri. Dengan demikian, tauhid kita telah itu jenis izhar, zuhur, menjadi jelas. Masalah kita zuhur, mana dapat jelas? Jadi soalnya ulama ulama ora mati sih, tapi kula niku kadang ora pati kasan ning dunya, tapi nak eling bukan barang rong alim. Oke, kalau niku nak ngaji niku santai, mboten kepikiran apa-apa. Kalau niku anggere kepikiran mati niku sajane biasa mati, tapi kalau anggere eling sakniki niku ilmu ra pati menarik, karena kiai sudah sibuk politik, sibuk adu komentar. Kalau niku masuk langkah itu harus diabadikan. Ini dilestarikan, berupa kata apa itu nopo karena aneh. Enggak, Rembang ini pulau termasuk dan kiai level kabupaten. Tapi nak bupati, wakil bupati, habis tuan pulau tangan kan. Gara-gara, jangan kok kiai aneh. Umumnya uang kena bupati bangga dengan biasa-biasa. Yang aneh ya sing bangga. Kiai bangga dikenal pangeran, sangkang mau didikan kok mau. Tengahnya ya bangga ibu. Aku itu bener lah tengahnya. Bangga itu sing apa? Jangan ada. Wonten ajudane tadi dari santri kula. Mergo persoalan kula wis saya kuatir. Jangan ada bener. Tadi tangan jenengan itu ora repot banget. Artinya memang harus ada ulama yang masih khas menjelaskan dengan khasnya ulama. Penjelasan ini, nah perilaku kula rata-rata pati ulama, nah masalah perilaku kula. Tapi nak kula menjelaskan hak ulama. Nah perilaku kula biasa, mereman wis macam-macam, yang penting ora gede ngoten mawon. Kok sakit pengiran di sifat ufur nganggur di bawah. Kula niku tetep lah kok enak orang awam saja memanfaatkan hak kegofurannya Allah. Masa ulamanya tidak boleh memanfaatkan? Bentar apa kalau juga kalah-kalahan, loh. Kalau sering begitu tak kok masyarakat, gue dengan dia yang begitu nang pasar marung, omongan ngawur. Kalau misalnya biasa, cangkemmu jancur, kalau biasa kan saja. Kalau sering diproses, itu apa ya? Mau sama pangeran apa? Mau ngapa mereka pengen gue? Gue pura pangeran, dia aku kiai malah rombongan. Wonten anekdot ya, wonten guyonan. Di Jakarta itu banyak kiai tidak benar. Itu ada seseorang tanya Gus, katanya kiai itu orang suci. Kenapa di Jakarta banyak kiai tidak benar? Ya Gus, justru yang boleh tidak benar itu para kiai. Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau nggak kiai harus benar karena dia tidak bisa tobat. Tapi itu sarap besar. Artinya anekdot, paham ya? Karena masyarakat bukan nyeten, mereka nakal di sepuro pangeran, tapi kiai kudu perfect, kudu sempur. Orang keturunan salah, moro pasar salah, omongan kasar salah, orang terawih apa? Kulo biasa, musola kulo paling penuh di antara tonggo-tonggo kulo paling penuh. Padahal ya dorong tonggo-tonggo. Sebab terawih kabeh ora itu terpenuh. Karena kiai-kiai tonggo kulo dulu. Iku kejinan cara terawih terus terawih wae itu ramal. Karena saya itu punya konstitusi. Memang saya itu hanya menjaga konstitusi Islam biar tetap terjaga bahwa terawih itu hanya sunnah. Itu memang butuh nekat. Ya memang fitrahnya kadang untuk kiai terawih. Tapi kadang-kadang terus-terus. Paham? Iku lho cerita. Imam Sanusi balik Imam Sanusi. Niku ditonggo Mu'tazilah. Urip-uripe debat tentang teologi, tentang Tuhan. Urip-urip.
Sampai akhirnya berkah ngatus sama. Angger kitab ilmu kalam atau ilmu tauhid disebut mantan Sanusia. Imam Sinten Sanusi itu beliau populer itu karena ilmu kalam ya, karena apa? Urip-uripnya mikir. Sampai akhirnya punya rumus, semua yang selain Allah hanya punya taksiran indian, bukan taksiran hakikiyah. Api bisa membakar secara ngomong gini. Kertas ini terbakar saat kena api. Karena saat, jadi yang dihitung itu saatnya, bukan takdirnya api indian, taksiran apa? Bukan taksiran hakikiyah. Akhirnya kita terjebak dari penyakit-penyakit rotul asbab al-adi. Kita tidak didikte oleh hukum tapi didikte oleh ilmu hakikiyah. Yaitu isnadul umur kuliah Allah. Bahwa ilaihi yurja'ul amru kul. Dan hanya pada Allah segala ketentuan diberikan. Jadi wow, jangan katakan bahwa kotoran manusia itu berbau. Kira itu sifati, macam kotoran manusia berbau. Tanyakan ayam, bagi mereka menang. Wong blotor kali sahabat, saya kalau wong blotor orang Afrika sama sahabat. Nah itu menunjukkan bahwa semua ketentuan itu semu. Yang hakikat adalah desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun tadi kita kalau nerang masalah, inna ibadah syukur. Ini kita tepaan Ramadan, masalah bulan. Kalau Pak ngaji temriki nanti matur, secara oke, secara oke kita, pakai sapi atau pakai apa saja kalau oke. Toleransi adat selisih isbatul hilal atau isbatul Ramadan itu sampai 4 hari. Makanya kemarin puasa negara itu Sabtu kan. Itu di Medan itu ada yang mulai ke masjid. Nasabah di Medan apa? Ada yang Jumat, Jember itu Jumat, satu negara. Akhir sewa menjumbang itu apa? Berarti 4 hari itu Kemis, Jumat, satu. Bersama kertas. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah memang hanya 4. Karena ini logika ini ngaji sing boten tauhid, ngaji ilmu hisab. Bulan itu nak cara teori falak ini bukan istiqar itu yaumen. Jadi sing jelas ono tanggal itu namun 28 nomor. Istiqar yaumen tidak kelihatan dua hari ini jika istimak di tanggal 29 maka tanggal 29 kalau tidak jadi istimak berarti istiqmal 3 karena ketika Nabi sumu li ru'yati wa abiru li ru'yati fa in gumma alaikum fa'amilu idzatakkan salah ini. Tapi masalahnya kadang-kadang kiai itu kan mikirnya gini Gus saiki sabar wis 30 dina berarti besok mesti poso. Jangan dulu ora mesti to 30 dina iku kaya gitu. Lah dari awal ngitungnya awal tak bener to. Sitok darane wis 30, sitok darane kok. Masalah meneh kan. Paham ya? Misalnya kadang NU kan andalane kalau pokoknya istiqmal sabar salatina yauman. Do penghitungan sabar sendiri ana sing darani 29, ana sing darani wis istiqmal salatina apa? Yauman. Makanya kemungkinan selisih sampai 4 hari. Istiqar yaumen ini ketarik ke belakang sebelum Jumadil Akhirah sampai Sabar sampai Ramadan. Ya, misalnya sampean kiai salah, nulisnya gak ambek ngantuk, gue ngaji nerong khatam. Walhasil Jumadil Akhir dihitung 29, buat Arab meneh ngitung Sabar 30 ya rada keliru, Ramadan 29 selang-seling gak bisa baca itu bawa jenenge error. Sampai walhasil kira. Tapi potensi keliru itu memang sampai 4 hari dalam teori fikih. Karena itu tadi bisa sampai bayangkan kan, kalau istiqmalnya takban sudah masalah, misalnya sudah masalah gini ya, sebagian kiai darani takban 30 dino, sebagian kiai darani takban 29 dino, berarti selisih sehari. Lah kok Ramadan orang sing darani 29 dino, sing tak darani 30 dino, berarti selisihnya sudah 2. Dan bagaimana kalau selisih itu mulai Jumadil Akhirah? Nah, 5 dino harap. Kulon dulu tiang awam zaman kekulon itu ada sing disebut. Ini pun nak kode kulon. Gus ilmu ini ku keruwetan. Nak cara kuno ngeten. Jadi nunjukno tanggal tahun ini ora kok ngeten. Gus anggar tanggal 15 budir selesai ya 30. Nah, rada beda pinten.
Jadi dia nganggo ilmu gampang. Agar sabar nih delok kok bolane iku bunder berarti 30 dino nak rada becot pinten. Sama dikon. Jadi dia istiqmal ora anggap kiai-kiai kuno sing nganggo titenan apa? Bulan. Ya ana ilmu kuno ngoten iku luwih gampang. Tapi luwih gampang lah wong saiki karepe tombo pateng. Ora ngarah 14 tanggal 15 bunder ta ora bun. Mulane kula ora percaya ana mahasiswa kritis santri saiki kritis ora percaya. Mulai kritis selalu mau meliti dhewe. Mau meliti apa? Lah Mustafa aku kusuk ngene enggak tahu kalau meliti tanggal 15 bunder serta ora. Tetap boten murung, itulah kriminal kita. Kritis tapi mau modal, paham ya? Itu kriminal, cara Allah. Kalau ada kritis cuma modal meneliti. Kalau kamu kritis tentang kitab, ya kamu belajar kitab Qot'i atau kitab Gonnya atau apa? Sana kok geger dengan apa? Ngomong gitu. Oh, Muhammadiyah, selawasi begitu. Bedanya apa ya? Kalau sudah dia jadi apa? Padahal jelas. Menurut mazhab Syafi'i, memang ru'yah itu muqaddamatun alal hisab. Tapi itu Syafi'i kuno. Era kasus zaman I'anatul Thalibin sing aran sarae Fathul Mu'in. Iku I'anah jelas wonten takbir qala suki. Idza ta'aradatir ru'yah wal hisab al-qat'i kudimal hisab al-qat'i. Alasane fa innal hisab qat'iyun wa ru'yah madnunah. Imam Suki itu termasuk ulama kaumnya Syafi'i. Tapi beliau meyakini hisab dengan ru'yah itu didahulukan hisab. Itu maksudnya didahulukan apa? Hisab. Alasannya apa? Inal hisab qat'iyun, hitung-hitungan hisab itu pasti. Misalnya bulan itu bisa dilihat secara bil-fi'li 2 derajat, ada mengatakan harus 2 derajat setengah. Tapi kalau ru'yah itu kan madnunah. Betul madnunah itu pundi? Wong Madura teleskop raro, lah wong Madura baru boleh iwak jarir. Wong teleskop ngajak tim ahli wae ora. Sing lipat blogger dari napa? Kita diri cukup syahadati adilin. Wong selawat anak kiai keluarga kiai rom. Wong sing gawe pengumuman teng Jawa Timur yen foto yen niku ketuane ibarat kancane Kalimantan barang keluarga niku. Niku anake cerita. Barang diumumna cerita kula sing malah kuwi kebodhon. Tapi kadung apa? Nah, cara kula dalam era sekarang pakai hisab ya, tapi hisab yang kopi. Ini ku sing zaman belajar falak niku sawalis ruwabeh ditulis kabeh. Ampun kitab takribi ya sing kayak angel mesti 2 iki kabeh 0,0 apa? Iki penting kula. Lah mergo mengene kaitane nek ngaji niki pergi sampean ro. Allah itu gak ada aturan. Misalnya bulan Muharram gak boleh perang. Meskipun ada kasus apapun Muharram gak boleh perang. Ngomong Arab itu pinter. Karena tanggalan Komariah itu istitar 2 hari, ini bisa digeser ke geser. Karena tiap bulan istitar apa? 2 hari. Agar tanggal 28 misteri, apa kok 20 genep, apa 29, apa 30 genep. Lah kalau digeser mulai Syawal, Selo, atau digeser mulai Ramadan, maka tiap 1 bulan bergeser 2 atau 1. Itu kalau kali sekian tahun, kenanya bisa 4, bisa 5. Nah 5 itu kanggo wong Arab sing maniak perang sebelum Islam sudah cukup untuk menghancurkan lawan. Ini disebut innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sangat digeser. Entah niki mau sampai contoh gampang. Sekarang itu banyak sarjana NU yang kuliah, sarjana Muhammadiyah yang kuliah. Sampai saiki bae kritis lah, tetap paham. Kenapa nasabah di Medan pasane Kemis? Kenapa Qadiriyah Jombang Jumat? Kenapa negara semua-muni kritis? Bagaimana umat Islam tidak bersatu? Bagaimana? Gimana terus? Mungkin dari kritis kok takut. Nak takut udah kritis ngaji tak belajar takut di kritis. Lu kan sering ditakut mahasiswa ngoten. Kalau ini kan Bojonegoro takut. Ngeten, bocah mahasiswa sekolah di ilmu agama takut kula. Gus gimana umat Islam tahu bersama masalah tanggalan itu beda tak takut. Ini lho nak kritis iku wis pinter. Nak takut ya takut jadi jelas. Nak takut tak jawab, nak kritis kudu ilmune padha lagi napa? Darani bodho ra. Darani takut nyatane takut. Kita
ini kan naik ya. Seorang akademisi, kaitannya falakiah itu kan akademik, kaitan ilmiah, kaitan sains, ilmu pengetahuan. Kok dikaitkan dengan ilmu sosial? Bagaimana Islam tidak pernah rukun? Muhammadiyah tidak pernah akur, tidak pernah kerjasama dengan negara. Itu masalah falak itu sains pengetahuan. Kok dirumus sampai ilmu apa? Kuliah yang bener, paham? Dia nak kritis yang bener. Ilmu sains, eksak hitung-hitungnya dibanding ilmu apa? Ya bener sanggup. Paham ya? Jadi nak takut akhirnya ngaku. Ya takut aja gampang lah ya. Itulah. Oh, kalau nanti saya ketelan tuh tamu nih. Mau berway Ramadan itu, mesti tamu itu kata. Jangan kau salah kok. Aku tak jawab. Kita kok mau nyolong, kok ape anut tak jawab. Kataku umumnya orang akeh, termasuk ulama awam. Pokoknya yang ramai sih gudeg-gudeg loh. Pokoknya umumnya orang akeh itu gitu apa? Nah, ada bantah-bantahan ya. Nah, ilmu model lah orang rusak. Jelas lah. Kita sekarang lucu, menamuni kritis tapi tidak mau bela. Bagaimana umat Islam tidak menyatu? Menentukan awal Ramadan saja kok nggak apa? Itu kan masalah sosial. Kalau masalah kita memang bisa beda. Wong dari awal yang bil fi'li itu kurangnya berapa derajat tiap ulama beda. Wong ilmu eksak yang kayak begitu itu pasti beda karena dari awal ono misteri rong dina sing istitan. Lah sampai ya kok ini. Ono 8 ono 7. Nah, aku mau gawe tebak-tebakan orang-orang Amerika, orang-orang orang-orang jadi pusing. Saya kadang mau ikut, tapi sampai yang orang sebut siji. Aku mau orang Amerika, orang-orang tapi orang-orang tolong akhirnya ngomong kritis pusing. Nah, barang pusing mungkin jalan pintas nganggo rumus sosial. Gimana itu sama Muhammadiyah? Tidak pernah rukun masalah penentuan. Oke, masalah sains pengetahuan lebih pada ilmu apa? Nak mau medit ke wong mau itu dia mati di sosial. Misalnya orang kiai, orang pengamen dikai, alasannya itu gak kok. Orang kiai medit alasannya gak didik. Lah itu dia mati sosial itu. Karena ranah-ranah sosial. Misalnya orang kiai ketemu pengamen, sitok di istihad dikai, niat sedekah, sitok di istihad rasa ngekei juga gak didik. Itu bisa dia mati secara sosial karena ranah apa? Kalau masalah falakiyah kan bisa dipelajari, bisa apa? Masalahnya dari 29 yang sabar sudah beda. Jika yang satu sudah menganggap istiqmalu sabar salatina yauman, yang satu sudah menganggap sabar penuh, yang satu masih belum. Akhirnya istiqmalu dewi masalah. Nah itu dimulai di masjid akhirat kayak apa? Ya, akhirnya pakai mentoleransi. Masih mungkin beda sampai selisih 4. Kalau zaman ngaji itu dijaga. Suwe dalalah malah yang terjadi dengan Indonesia. Negara India selisih ranah di Patang Dino. Indonesia paling keren. Tahu ini apa? Medan mulai Kemis. Dari Kemis Jember Jumat. Satu negara. Wah, tidak benar. Juga bagian Naksabadi apa? Sistem praktek notila pekih Indonesia. Juga tidak apa? Ini Indonesia juga masalah. Aku tak alih rajulan apa? Zakat itu persisnya kira itu gitu. Kayak sasak yang dari wong oleh jamaah kotor itu. Contoh singkir, 87 kilo, 90, walau terus. Zakat itu 2 kilo setengah kalau sidik, ya orang singkir fanatik, kalau nanti seperti itu ikut. 2 kilo setengah itu cek kakian, seorang aku 2 kilo koma kilo, mesti itu ajar no. Aku 2 kilo setengah merawani, nggak 3 kilo, malah 2 kilo setengah jago kaki. Ya jawaban lu ya tak medit to badan. Ya memang enggak semua ya rata-rata ki khusus yang meyakini 2 kilo setengah sampai 3 kilo. Tapi orang itu ngono. Wah ada dari medit to jadi ngono sing nyokal 2 kilo setengah wis dino apa? Jadi dia apa? Paham ya? Ben sampean ngerti kenapa orang Arab jahiliyah itu sudah pinter-pinter iso bodoni umatnya lewat anasi, lewat geser-geser tangan. Nah, itu memang mungkin karena tiap bulan ada misteri yaumen, misteri nopo? Ya, 2 hari. Dan itu bisa digeser-geser oleh orang yang punya kepentingan sakit nopo? Digeser. Paham ya? Sakit nopo? Digeser. Dan itu memang masalah.
Kalau wong sing diutang jatuh tempo, ini darahnya urung tanggane. Lho nggih to. Misale aku janji, aku tak tahu siji Ramadan. Terus aku siji Ramadan. Cer sama dengan siji. Mungkin istiqmal 30. Cara sing akeh wis agak siji mergo ngitungi sabar sama likur. Jare aku tak ada tolong. Lah misale cekku caire 30 kan untung to. Paham? Lah itu bisa wis pinter geser-geser tanggal karena ada misteri dua. Akhirnya tanggalan Islam tak ketemu di kursi, tak ketemu bulan. Nah, kenapa bisa 4 hari itu? Bagaimana kalau tanggal bulan sebelumnya sudah masalah? Sudah masalah. Cara penghitungannya apa? Jadi, apa repotnya itu ekstrim tentang masalah Ramadan ekstrim. Misalnya jengben di badannya, misalnya akad misalnya. Dari sing ijek Ramadan haram bodoh. Jadi sing wis bodoh haram bos. Lah itu dimari perkara padha harame. Jadi sing wis bodoh haram poso, jadi sing poso haram. Lah itu dimari perkara iki. Dasar lho ditukaran. Yo wis terus. Mulane bae kiai pesantren nang kula tahun ini niku santri kula sing adik-adik kula dibodoh alam Muhammad Jalwe awal. Iki kula menengah iki biasa. Aku itu bagus, bisa-bisa kamu betul, ini kan? Aku turun dia lewat poso ini. Tapi nanti kalau dibuat awal saya kembali. Tanam nilai cepat itu ada ini. Khasnya habiki seneng apa? Malah lucu nak tanam seneng karya. Pengiran duit tunang lo berproses. Pengiran duit tunang nak tanam seneng cepat. Abang tuh hati. Nyokale kok terus men. Masa tadi kerana dia ini. Malah dia ini tanah lama atau kiai rano tunai pengiran. Pengiran duit tunang dan 6 bulan ketutup. Wong tua apa? Akhirnya tahu. Ya kita terkelai ya, kamu tak pikir. Mikirnya kalau kiai santri rano kiai, aku lama tak kiai rano tunai tua. Awal duit tunang, nasa abg, bujat amal. Mula seneng terus. Nah, wong tua seneng hati. Masa kalau ada 3 yang harus naik pengiran? Wajar bersama senang. Itu senang apa? Ngitungnya kok, hampir kurang lebih. Kurang apa? Kalau ini kiai daerah proses di tangga-tangga kira-kira kakak. Nanti jemput sama ini bodoh sekarang-karang. Sementara minimal sama libur dino. Kalau minimal apa? Mereka tanggalan Islam tidak memberi ruang mau libur. Jadi buat apa? Kalau sama sebagian bodoh, sebenarnya buat hitung pasam minum sama itu. Maksud sampai kalau dikor, sampai apa? Kalau itu tidak ditoleransi karena dalam kalender Komariah tidak ada minum boleh orang Februari. Jadi teman paham kenapa ada geser-geseran zaman An-Nasi Uziyadatul. Ini logikanya ngoten, logika apa? Kenapa bisa digeser? Karena begitu itu. Ya waladina amanu eling wong sing iman, mangko apa laku mesti sira kabeh zapilan alikane diucapno laku mesti sira kabeh kok insiru fisabilillah. Insiru budalon sira kabeh fisabilillah ing dalam dalane apa. Malakum idza qila lakum insiru fisabilillah kok istaqautum fil ardh. Ngerasa berat sira kabeh bi dua mista kelawan sirkom neta fil asli ing dalam asline fil musallasa ing dalam sing titik terus. Wasila biar jatil waqti lan narik menjasa. Tabah tum tegese ngerasa lambat sira kabeh wabil tum lan ngeleh iki cara Jawa ngeleh sira kabeh utawa menghindar sira kabeh anu jihad sang jihad. Kowe berat ilang ardi krana tengok-tengok ning bumi wal kok ilang santai-santai sih ing dalem arep. Kowe anggere tidak jihad kok malas-malasan kena opo. Wal istighfar li taubihi krana taubih krana melehno. Aradi tumbil hayatid dunya minal akhirah. Aradi tumono ridho sira kabeh bil hayatid dunya kelawan uripan dunya. Walat jadi halam keenak itu. Minal akhirati ana to kowe ridho sebagai dadi gantine akhirat. Badalana ini ya, tegese dadi gendine nek mati akhirat. Pama matau hayat dunya mongko ora ana utawi kesenengane penguripan dunya.
Bijam di mata akhirat ing dalam sisi kesenangannya akhirat iku ila qalilun kecuali ino to sidik hakirun tegese sing sidik. Ilakan siru lamun ora gelem berjuang sira kabeh di itu gomil la kelawan itu menela fiin asartiyah finuniin asartiyah fil maudi ini dalam panggonan loro ilakan siru lamun ora gelem jihad sira kabeh ora gelem berjuang sira kabeh tak rujuk tegese ora gelem metu sira kabeh ma'an nabi semertane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jihad karena perang. Perang boten bunuh, adep-adepan ini perang. Oh, perang adep-adepan. Yu adbi mongko nyeksa sapa Allah kumeng sira kabeh. Ada kan lan siksa aliman ingkang larang, mukliman wis ingkang larang. Wa tabdilan bakal ganti sapa Allah kauman ing kaum wirakum kang saliyane sira kabeh. Ya iki tegese nek ana sapa Allah bihim kelawan kaum badalakum hale dadi gantine sira kabeh. Wala tadurruhu syai'a. Lan ora iso bahaya ana sira kabeh ku ing Allah hati kese Allah awin nabi ya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sean bakar pisan. Kita kinasri kelawan ninggal nulung ning nabi. Fa inna wa hamka satene Allah iku nasiru dini iku zat sing nulung agamane nabi. Wa ta'ala kuwi sene ngatasi saben-saben perkara qadirun zat sing kuwasa. Wa min ulan setengah tang ngecek nasru dini utahe nulung agamane Allah wa nabihi lan nabine Allah. Ilatan suruh lamun ora nulungi sira kabeh ing Nabi ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu wa. Monggo teman-teman wis tau nulung ing Nabi sapa Allah. Itakroja. Ing dalem nalikane ngetokno sina akroja. Ing dalem nalikane ngetokno ing Nabi sapa alladzina kafaru ngomong sing kafir memang kata sing Mekah. Ai alja'uhu tegese maksa sapa kufar ing Nabi lal khuruji maring metu. Lama arodus mangkane ngarepno sapa kufar kot lagu ing mateni Nabi au habsahu utawa nawan Nabi, menjara Nabi. Awana fiyahu utawa memusnahkan Nabi, musir Nabi, bidari nadwati. Oleh gaya keputusan wong kafir, musir Nabi utawa mateni Nabi. Oleh gaya keputusan bidari nadwati, ana ing tempat pertemuan. Nabi oleh metu saniyatne ini, khali dadi wong keduane wong loro, khalun. Ahadasne ini, tegese salah sijine wong loro. Wal akharu tasa'amar wa Abu Bakar wa Abu makna te maknane ngene nasara wa nulungi ing nabi sapa Allah fi misli tilkal halah ing dalem padane mengkono-mengkono keadaan fala ya dulu mongko ora bakal minana sapa wa ing nabi fi wiriha ing dan saliyane mengkono-mengkono halah huma fil khor nalikane te nabi lan Abu Bakar badalun min qablahu nabi lan Abu Bakar wonten fil ghori ing dalem guwa utawi gharu nakbun niku bolongan utawa napa. Bolongan tiga bali taur ing dalam gunung Sur. Yaku ruli sahibihi la tahzan innahu hama. Itu badalun sanen yaku dawuh sapa nabi sahibihi maring kancane nabi Abi Bakar tegese Abi Bakar. Wa qala teman-teman dawuh sapa Abu Bakar lagu maring nabi. Lama ro'at mangsane mirsani sapa Abu Bakar agdamal musyrikin ing pira-pira gelamaane to sikile wong musyrik. Dawe Abu Bakar ning kanjeng Nabi launa zara ahaduhum tahta qadamaihi la absarana. Lamun ningali sapa ahaduhum salah sijine kufar tahta qadamaihi. Ana ing ngisore delamaan lorone kufar la absarana artine ningali sapa ahadum nak kita. Dawe Nabi la tahzan innahu hama. La tahzan susah sira Abu Bakar innahu satuna wa ma'ana sertane kita. Binasrihi lan pertolongane Allah. Anjala mengkonurono sapa Allah sakinatahu ing apa ketenangane Allah tumakninatahu alaihi ngatasi nabi. Lila ala nabi wa qila ala Abi Bakrin wa ayya dawulan wa sapa wa ing nabi. Dijunudin lan pira-pira pasukan tentara kita utawa pasukan lam taroha. Kang ora ningali sapa ngakeh ing junud. Maksude dianggap ora malaikat tetesi malaikat filgor ing dalem gua. Wa mawati nikitali lan pira-pira konteks napa tempat perang-perangin nabi. Baca alam gawe sapa wa kalimat alladzina kafaru ing kalimah wong kafir dakwah tasdiki tegese ing dakwah kesyirikan asufla ingkang ino ingkang budut al-mughdubah tegese ingkang den kalahno. Wa kalimatu wa uta kalimah Allah kalimat syahadah ya kalimatu wa al-ulya sing luhur ayat zahiratu ingkang zahir al-ghalibatu ingkang menang. Wa wa ujawa azizun dat sing mulya fi mulki ing dalam kerajaannya wa hakimun dat bisa disun iki ing dalam tindak lampai Allah. Mengkrono terang sing masalah
Tapi kaitannya kalian tauhid wae. Niki masalah-masalah takreh, masalah sejarah. Tapi kaitannya tetap kalian pemahaman tauhid secara benar. Kanjeng Nabi niku walhasil dikejar-kejar wong kafir. Karena setelah dalemnya Nabi dikepung, ternyata sing turu Sayyidina sinten. Walhasil wong kafir ngepung di berbagai jalan, visi Abi Mekah nggak ketemu. Sampai naik di Gua Sur. Naik ke Gunung Sur niku wong kafir jelas-jelas mau pintu gua. Dari Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka delok sikile dhewe sira kita, mergo gua ning Arab ora kaya gua larang, paham sih. Gua ning Arab ya mau golongan cilik ngono, mboten kaya gua teng Jawa nganti kena digokong-kongkong ini mboten. Jadi sangat sempit dan dangkal, sempit dan apa? Terus Allah nurunno niku sing terkenal teng napa Al-Busiri Nazaman Burdan. Dzannul hama mawazanul angkabu ta'ala. Khairil bariyati lam tan susalam tahun. Wiko ya tuwa li asnat an mudo akatin. Minat duruhi wa an alin minal kutubi. Ini dari Al-Busiri. Al-Busiri itu seorang ulama yang mantan penyair. Dia dulu itu mantan apa? Penyair. Sama ini cara saiki mbok kaya Bimbo, kaya kita rolis semua mantan apa? Penyair. Di penyakit valid itu mati separuh, ya. Terus dia itu tobat. Selama ini syairnya itu sering muji-muji perempuan, Homer, muji-muji umur. Terus dia tobat, semua syairnya diperuntukkan Rasulullah. Didamel isek nginten Rasulullah. Jadi karangan Burdah yang terkenal apa? Burdah itu satu nazuman sing semua baik-baiknya khusus muji sinten Rasulullah. Jadi bilang cerita, dzannul hamama wa dzannul ankabu ta'ala. Karena wong kafir delok gua iku wonten rajutan laba-laba. Rajutan apa? Laba-laba. Wis ngono ana manuk merpati, burung merpati ngendhok teng mriku nyusok, cara Jawa nyusok bersarang teng mriku. Jare wong kafir gak mungkin Muhammad ning jero iku. Umpama Muhammad ning jero, mesti rajutan laba-laba iso sobek. Yo mesti manuk joro iki mlayu, wong antenge ngene. Manuk joro teteng mriku anteng, ngremi doger napa antenge ra. Jadi balik tauhid wau. Selama ini manusia berpikir bisa menghindar dari musuh itu kalau kita sama kuat, atau kita punya pasukan, atau kita punya benteng, atau kita punya pertahanan benteng yang kuat. Lalu dari ini Al-Busiri, wiko ya tuwo li asnat an mudo akatin minat duru'i. Kue perang nganggo tameng, kadang cek kalah. Perang nganggo pengawal cek kalah. Jebule ngletek malah nganggo manuk joro aman. Nabi ku mau ketemu wong kafir gawa tameng, dadak Nabi pencak silat bareng. Paham? Dadak paham ya? Umpama Abu Bakar tok jagoan nglindungi Nabi, dadak Nabi delok wong silat bareng. Allah sederhana, bebas sederhana sing menipu. Jebule wong kafir gledek kebodoh ambek angkabut, ambek laba, ambek manuk merpati. Sehingga wong kafir yakin Nabi ra bakal nindiri. Dan ini penting dengan ilmu tasawuf. Semenjak itu dikenal. Allah duwe adat melecehkan wong sombong duwe barang-barang sepele. Umpama Nabi ora mati mergo dilindungi Umar, sawangane wong kafir iku hebat. Mergo kalah mbek Umar. Iki kalah mau trimo mbek sarang lagalah. Jadi ku peleceh. Allah disenang. Nah, mergo mleceh-mlecehne wong. Ora iso pengira. Lete-letene wong nang. Iku nak dipateni Nabi Ibrahim kemuliaan. Dipateni pasukane Ibrahim nggih kemuliaan. Nah, perlu matine niku ngangge nyamuk sing suwine copot sitok. Niku mlebu teng irunge, mlebu teng uteke bertelur sampai akhirnya dene kanker otak. Jadi Allah mateni Namrud mau nganggo nyamuk sing suwine copot. Mulane dulu kearifan Jawa ngajari nak gajah kalah mbek semut. Maksudnya biar ada kearifan. Meletene kaya Mustafa Rukin, baik di sebelah. Kelebihan semut itu adere. Wes apa mbek hijab jadi kesaktian kaya Allah. Semut mlebu ilung mlebu kuping jerit-jerit aku. Lah Allah duwe sunah nak nglecehno wong lete mbek barang-barang sepele. Wong kabeh sing jare hebat dari intelek jebule mau ketipu ambek sarang apa?
Namrud mati mau terima mbek nyamuk sing suwine toko napa? Ini penting jadi kearifan kita. Ini jadi apa? Kearifan kita. Dan akan mempertegas tauhid bahwa ternyata Allah kalau ingin menyelamatkan seseorang tidak butuh pasukan, tidak butuh benteng, tidak butuh tameng, tapi cukup kersane Allah piyambak. Kadang desain secara sederhana. Ini pun terima wonten nakjulan, kabut wonten sarang apa? Mana kalau jenengan kudu yakin, yakin bahwa harta itu tidak dijaga. Kabeh itu karek kersane. Lalu kalau ingin ngaji temu-temu cerita, wong nak yakin kabeh kersane Allah, ora ono barang sepele. Mergo teng Quran wonten sebuti wa in takum mitqala habatin sebuti wa in taku hasanatan yudha'ifha. Inna Allaha la yazlimu mitqala napa? Allah itu tidak menghitung meskipun sedikit apapun amal. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran napa? Kayak ini. Aksinya burung merpati dan rajutan laba-laba sing sederhana ternyata iso nyelametno wong paling penting ning dunya yaiku Nabi napa kita itu dunia kowe tahu nama Nabi Muhammad orang terpenting di dunia itu adalah Nabi Muhammad ternyata dalam sejarahnya tahu mau terima Islam napa laba-laba mbek napa burung napa iku miskola apa kalau nak nyontok ayat inna wa la yasimu mitqala dzarrah. Contoh gampang ya. Wa in taku hasanatan, terutama kalau baik. Sampai misalnya di Jakarta, golek alamat Qurtubi. Golek kanca jenenge Qurtubi ning blok apa, mbok Abu Jibril apa, golek kanca ning Jakarta. Abu Jibril Muhammad Jibril golek wong lanang. Dari Jogja naik pesawat Garuda 700.000. Dari bandara naik taksi 400.000 ke tempat alamat. Itu biayanya berapa? 700.000 sama 400.000 1.100.000. Tapi apa yang terjadi? Itu alamat yang kamu tuju. Itu mau butuh tukang riok sing jaga rokok. Pak, niki kunci alamat niku lho. Itu gak modal, gak keringetan, mau digendong itu alamat terpenting. Artinya numpak pesawat, numpak taksi ora gunane kabeh tanpa tukang kios rokok gitu gitu. Makanya geman balekno amal. Napa? Penting bisa iki proses numpak pesawat sampe. Misale di Jakarta ora sing didono ora temen dokter. Padahal lagi didono itu sampe kesek-kesek sampe kukur-kukur semua walhasil tetap penting. Ini juga masalah rahmat yang berupa cinta kasih. Kalau bukan berarti, kalau kulon karena yang kerja di Malaysia, di ruang kerja dari nyeneng bojo, duit 4 juta dari nyeneng. Bayangannya bojo ini buka lawang di suang, boleh tetap biasa kuwakon. Karena itu tadi Allah melecehkan manusia. Karena Allah mendewa-dewakan uang. Dia nyongkone nak bojo ini digawa uang 10 juta akan seneng. Bayangannya terus bojo ini nyambut dan sebagainya. Boleh bojo ini dingin-dingin saja. Kadang malah senang dia. Enggak, artinya Allah itu melatih kita. Sebetulnya orang itu tidak boleh percaya yang namanya materi. Iman sama sesuatu tidak boleh. Karena yang terpenting tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ABG, kalau kuliah yang bayang no, gue sepeda motor, apa-apa, gue sanggup siap ngajak warung paling favorit. Boleh nengkono gak gitu runtuh kabeh. Roh sing disenengi boleh lagi bercengkrama ambek lelaki lain. Runtuh kabeh to. Padahal kadang salah boleh ditanani. Artinya betapa manusia itu sering salah juga. Nyomore lek sepeda motor, uang jajan, mau apel, mau traktir, nyomore segala. Boleh akan runtuh perkara mau saiki lagi berceng. Nyai di ngoten, pemorawa ikhlas kula rawani nyai. Nyai itu menanan, suatu mulang tenanan di solati suina, boleh pas mulang santri wangok apa. Anu ora ikhlas wis kota kadir dunya to. Lan kula wani nyai mergo ikhlas, ora kula ikhlas kan nyai. Lan cara kula ikhlas ku energi, ikhlas napa? Rawang awak ora kecewa, rong kukur-kukur ora kecewa, karo-karo ngono.
punya tradisi begitu. Apa mana sampean mau Amerika? Mau Amerika boleh isi neng kampus iki, neng blok iki. Tiketnya entek 4 juta, sampai sana naik taksi 4 juta. Ternyata nilai itu semua itu tidak sebanding sama tukang tambal ban yang juga nolak. Mau orang tinggi dulu ya tidak tahu betul, tidak tahu apa. Artinya tidak ada gunanya kamu habis 10 juta, kemudian tidak ada yang menolong menunjukkan apa? Alamat. Makanya Allah di tradisi la yazlimu miskola apa? Jadi manusia itu sebetulnya hanya butuh miskola apa? Kue duit 10 juta, pengen bojomu ini ya jadi tidak. Paham? Kue apa nyeneng pacar? Sebelum pacaran bercengkrama sama lelaki lain, dia langsung nopo. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya elemen-elemen yang ada di manusia itu dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma manusia percaya dengan teorinya sendiri. Wah, hampir tak bawa nopo BMB, tak bawa nopo duit mesti senang. Jujur malah dia yang kakuani. Berkembang itu roh bercengkrama, tertangkap basah, bercengkrama dengan orang. Saya ngomong nganggo teori butuh BMB apa itu orang kue sih. Jadi pengiran masih salah. Sehingga teori ngono aku, orang aku. Aku jadi pengiran mengeleng teorimu salah. Nah teorimu apa? Ya Allah di tradisi mana? Allah ada tradisi. Mana pulau nganti tani gitu. Jadi ulama itu paling abad melatih tauhid yang murni. Pulau nganti tani itu tak latih. Paling ngaji itu kalau misalnya ngaji agak semangat, kalau sedikit tidak itu harus dilatih. Kalau tidak kita akan menjadi budak, akan menjadi apa? Akan menjadi. Kalau bertahajud itu panik mati betul. Karena tahajud itu satu pelatihan ikhlas, di mana kita ibadah tanpa dilihat orang. Mana saja ini salah kaprah ya, kayak tahajud berjamaah itu salah kaprah. Itu dari awal oleh ulama dikatakan termasuk jenis sholat yang lakukan apa? Jamaah. Ya kan dari awal tuh. Oleh ulama dikategorikan termasuk sholat yang tidak disunatkan apa? Karena itu untuk melatih kenyamanan ibadah yang privat. Yang apa? Yang privat. Karena ibadah sosial itu tadi kayak kasus-kasus tadi. Dia punya nama wong dibeli pak roh kecewa. Pak roh apa? Nabi sering dikecewakan Tuhan. Tujuannya itu melatih apa tahu? Tahu. Yang mata ini saya Hamzah itu jenis wahsi. Nabi kubur ini tak boleh jenis wahsi. Pasut nomenan. Tapi waktu itu malah Allah ngekei hidayat mencintai. Akhirnya Nabi malah dimintikan pengiran lain salah kaminal amri syai'un aw yazuba alaihim aw yu'adzibahum mati ora urusan tobat ora iku karek aku sing pengiran aku tobat ora karek aku sing pengiran tenang wahsi malah dibarengi apa gedhe-gedhe Nabi ra juga wong itu beda anak wong NU tetep dolan dalil nak itikaf itu sunnah maksudnya nak anake taman dunia. Wah ini dia ada apa betul-betul. Wadah ini dia ajaran kok itikaf ganjaran ini, itikaf ganjaran ini. Paling ngatine ra mantuku. Boleh itikaf ngomong di. Kecewa. Makanya harus jelas tauhid. Nah, wis duwe ajaran itikaf sunat ya sapa wong itikaf ya tetep sun. Ojo kok gak itikaf ngomong ya kok gak bisa sun. Itu malah tadi buatan. Pokoknya macam misteri Tuhan tadi. Muhammadiyah bolak-balik ketika kembali ke Quran hadis. Lalu aku sinau Quran hadis terang kan. Muhammadiyah jarang di pondok hadis. Padahal jargonnya nama kembali ke Quran. Dia caranya balik cara apa? Lapor dong itu menisahkan ijazatul Islam baru muslimin. Tapi tak tahu gara-gara bakat abuban. Soalnya ini Universitas Kristen, Universitas apa Muhammad? Nah, pengiran itu lebih ngomong dan marah. Tapi itu tidak apa-apa baik. Ben wong tawaduk, ben wong uduk ning Allah Subhanahu. Jadi kecewa kok apa paham ben dadek nutun. Wah.